Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas tentang eceng gondok akan mempresentasikan pembahasan kami mengenai topik ini. Sebelumnya, perkenalkan kami sendiri beranggotakan Suryanto, Rashida Amini Abiyuma, Revi Kurnianti, dan Fauzan Aulia. Pada presentasi kali ini, kami menggunakan artikel dari jurnal sebagai referensi untuk topik pembahasannya. Nama jurnalnya sendiri adalah Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan. Dengan judul artikelnya, pengolahan limbah cair domestik dengan tanaman eceng gondok atau Eichhornia crassipes untuk menghasilkan air bersih di perumahan Green Tombro, Kota Malang. Jurnal ini disusun oleh Anita Rahmawati dan Warsito. Tahun terbitnya yaitu pada tahun 2020. Selanjutnya kita lanjut kepada topik pembahasan. Yang pertama yaitu adalah pencemaran apa yang terjadi. Sebagian besar masyarakat yang berada di perumahan Green Tombro, Kota Malang membuang limbah cair hasil aktivitas cuci, mandi, dan dapur langsung ke saluran pembuangan air tanpa diolah terlebih dahulu. Lama-kelamaan, hasil limbah ini mengalami dekomposisi berubah menjadi kehitaman dan menimbulkan bau busuk dan menimbulkan berbagai penyakit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanaman air mampu menguraikan limbah cair tersebut, sehingga air limbah buangan menjadi lebih baik. Sebelum limbah dibuang ke saluran pembuangan air, dialirkan ke solokan sampai penampungan di pekarangan rumah yang ditanami tanaman hias air. Disinilah air limbah ini mengalami proses penguraian. Salah satu alternatif pengolahan limbah cair domestik yaitu dengan cara filtrasi dengan menggunakan media tanaman yang efisien dan efektif. Kita lanjut ke bagaimana peran eceng gondok dalam menangani limbah. Tanaman eceng gondok atau Eichhornia crassipes merupakan salah satu jenis tumbuhan air yang mengapung dan biasanya sering dimanfaatkan sebagai tanaman air penyerap polutan. Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi, sehingga eceng gondok mudah menyebar melalui saluran air ke badan air lainnya. Eceng gondok berperan dalam menangkap polutan logam berat. Rangkaian penelitian seputar kemampuan eceng gondok oleh peneliti Indonesia antara lain oleh Widianto dan Susilo yang melaporkan dalam waktu 24 jam eceng gondok mampu menyerap logam kadmium, merkuri, dan nikel. Penelitian lain menyimpulkan logam krom dapat diserap oleh eceng gondok secara maksimal pada pH sama dengan 7. Dalam penelitiannya, logam krom semula berkadar 15 ppm turun hingga 51,85%. Selain dapat menyerap logam berat, eceng gondok dilaporkan juga mampu menyerap residu pestisida. Bagaimana sih penelitian yang akan dilaksanakan? Oke, yang pertama kita akan melakukan yaitu studi literatur dan juga studi lapangan. Di mana studi lapangan kita melakukan model pengolahan limbah cair yang dimana kita melakukan pengambilan sampel, kemudian setelah itu dilakukan analisis sebelum diolah, yaitu dengan menerapkan analisis dari pH-nya, BUD-nya, dan COD-nya. Setelah kita mengetahui analisis dari pH, BUD, dan COD di awal, kita akan melakukan proses pengolahan limbah cair domestik dengan menerapkan standar pH, BUD, dan COD-nya. Kemudian kita analisis hasil dari pengolahan tersebut. Kemudian yang kedua, dari studi lapangan akan dilakukan yaitu jumlah penduduk perumahan rencana gitu, di mana kebutuhan air kotor rencana dihitung dengan QABR sama dengan FAB kali QD, di mana rencana model penampungan skala perumahan. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, itu bagaimana sih eceng gondok dimanfaatkan sebagai pengolah limbah gitu kan. Oke, yang pertama itu kita menyiapkan rak kayu untuk menempatkan tong pengolahan limbah cair domestik setinggi 60 cm untuk penempatan tong yang pertama. Kemudian sedangkan yang tong yang kedua setinggi 45 cm, tong ketiga setinggi 30 cm, dan tong keempat dan kelima setinggi 25 cm. Dengan posisi yang bertingkat. Tong pertama hanya sebagai penampung limbah cair domestik sebelum memasuki proses filtrasi limbah cair. Dasar tong yang kedua berisi material seperti pasir, koral putih, dan kain bekas serabut kelapa dan kerikil di urutan yang paling atas. Tong yang kedua juga berisi material pasir halus dilapisi dengan kain bekas yang akan menahan pasir agar tidak naik ke atas. Kemudian ditambahkan spons agar memaksimalkan penyaringan atau proses filtrasi limbah cair domestik tersebut. Kemudian menyediakan tanaman yang mampu menyerap polutan yang terdapat pada limbah cair domestik, yaitu tanaman seperti yang kita bahas sekarang, yaitu tanaman eceng gondok sebagai media perbandingan dari penelitian kita. Oke, kemudian mengisi penuh tong dengan sampel limbah yang telah disiapkan untuk dipakai dan diproses filtrasi.
dan pengolahan limbah cair domestik. Proses mediasi menggunakan tanaman dilakukan selama 25 hari atau sampai air benar-benar layak atau aman untuk digunakan sebagai kebutuhan air irigasi dan hasil efluent yang memenuhi standar baku mutu limbah domestik yang boleh dibuang ke lingkungan dan dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Kita lihat pada slide ke-8, di sini ada gambar berupa pipa PVC diameter 3. Di sini yang akan mengalirkan limbahnya, yaitu limbah dimasukkan, kemudian disaring menggunakan saringan kerikil kan. Di situ kita lihat di situ, kemudian ada hasil dari limbah domestik tersaring namun belum terlalu murni, kemudian dialirkan juga ke pipa lagi, kemudian ini disaring secara kompleks dengan menggunakan saringan, ada pasir, ada tanaman air atau yang kita bahas sekarang itu yaitu tanaman air itu tersebut yaitu eceng gondok, kemudian dialirkan menggunakan pipa PVC diameter 3/4. Kemudian akan didapatkan air bersih hasil polutan lahan basah. Kemudian dibentengi dengan batu bata agar air tidak keluar. Seberapa efektif filtrasi dan pengolahan limbah menggunakan tanaman enceng gondok? Berdasarkan hasil perhitungan kadar pH, COD, dan BOD yang terkandung pada limbah cair domestik setelah pengujian laboratorium selama 25 hari, pH sebelum pengolahan yaitu 9 berubah menjadi 7. Ini dikatakan netral, di mana batas pH aman untuk kebutuhan tanaman irigasi antara pH 6-8. Kondisi pH dikatakan sudah aman, maka air limbah tersebut layak untuk kebutuhan tanaman irigasi. Awalnya limbah cair domestik yang bersifat basah, pH 9, disebabkan aktivitas masyarakat yang menggunakan deterjen untuk mencuci. Kadar awal COD sebelum limbah diolah sebesar 296,45 mg per liter, di mana kadar tersebut melebihi ketentuan batas baku mutu air limbah cair domestik. Kemudian setelah limbah cair tersebut diolah, hasilnya menjadi 80,85 mg per liter. Kadar awal BOD sebelum menjadi pengolahan besar sebesar 14,813 mg per liter. Sedangkan sesudah terjadi pengolahan menjadi 9,628 mg per liter, yang berarti sudah memenuhi ketentuan baku mutu air limbah cair domestik yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Nah, bagaimana enceng gondok menyerap limbah? Proses penyerapan zat-zat yang terdapat dalam limbah cair domestik dilakukan oleh akar-akar tanaman enceng gondok dengan jaringan meristem. Hal ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik oleh molekul-molekul air yang ada pada tumbuhan tersebut. Zat-zat yang telah diserap oleh akar akan masuk ke batang melalui pembuluh pengangkut atau xilem yang kemudian akan diteruskan ke daun. Pertumbuhan tanaman yang semakin besar mengakibatkan luas permukaan dari akar untuk menyerap polutan yang ada juga semakin besar dibandingkan dengan tumbuhan yang berukuran kecil. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan karakteristik limbah cair domestik sebelum terjadi pengolahan di perumahan Green Tomboro, Kota Malang, yaitu memiliki pH 9, kandungan COD sebesar 296,45 mg per liter, dan kandungan BOD sebesar 14.813 mg per liter. Sedangkan setelah mengalami proses pengolahan, karakteristik limbah cair domestik memiliki pH 7 atau dikatakan netral. Dan pengolahan untuk limbah cair domestik yaitu dengan perlakuan secara filtrasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan menggunakan tanaman eceng gondok dan diakhiri dengan desinfeksi oleh sinar matahari sehingga dapat menghasilkan air yang memenuhi standar baku mutu.